Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan belajar hari ini. Kalian akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1, muatan PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Hari ini, kalian akan belajar bersama Ibu Nita Noviana. Sebelum mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker jika ingin keluar rumah, dan hindarilah keramaian. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menjelaskan hak sebagai warga negara Indonesia dengan tepat, menuliskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia dengan tepat, menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan non-fiksi dengan tepat, menulis perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dengan tepat. Nah anak-anak, sekarang kita amati gambar dan cerita berikut ini. Apa yang sedang ibu-ibu lakukan pada gambar? Betul sekali, melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK mendapat haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapat pendidikan, mendapat pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Lalu, apakah sebenarnya hak itu? Nah, sekarang ayo kalian baca teks berikut ini mengenai hak sebagai warga negara Indonesia. Jadi, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, memiliki kedudukan sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Teks yang disajikan sebelumnya merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi, yang mana dalam setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dikenali dengan dua cara. Pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf,
Kemudian menarik kesimpulan gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi yang disajikan di depan. Kemudian, tentukan kalimat utama dan gagasan utama masing-masing paragraf. Buatlah rangkuman dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Sekarang, kita simak informasi berikut ini. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan NKRI. Tuliskan perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita sudah belajar hak-hak yang diperoleh sebagai warga negara, menemukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non-fiksi, menulis perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan tetap di rumah saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.